Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalin Putri. Saya Devi Ramawati. Saya Fela Zafira Putri. Saya Rizky Kurniawan. Kami ingin melaksanakan penelitian di Taman Wisata Air Kito. Yang akan kami teliti ialah ikan yang digunakan untuk terapi. Permisi Kak, perkenalkan kami dari SMA 6 Kota Jambi. Sebelumnya izin boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama kami Revalin Putri. Kami Fela Zafira Putri. Saya Rizky Kurniawan. Saya Devi Ramawati. Kami izin melakukan penelitian mengenai ikan yang digunakan untuk terapi kaki di depan. Boleh, silahkan. Kakak boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh. Nama kakak Revantia Aryani. Di sini kakak Direktur Taman Wisata Air Kito. Ada yang bisa dibantu dari adik-adik? Mau nanya Kak, Ya. ikan apalah ya digunakan untuk terapi kaki di dalam kolam di sini? Jadi sebenarnya untuk ikan terapi itu banyak sekali jenisnya. Tapi yang paling populer di Indonesia untuk terapi ikan itu ada dua, ikan gararufa sama ikan nilem. Dua-duanya sudah pernah kita coba. Perbedaannya apa? Kalau ikan gararufa dia itu aslinya Timur Tengah. Jadi kita coba di awal Taman Wisata Air Kito ini berdiri, ternyata karena dia dari hewan ikan dari luar, dia sepertinya tidak begitu cocok dengan iklim dan pH air di Indonesia, terutama di Jambi. Yang berakibat setiap minggu ada kematian seperti 10. Akhirnya kita cari lagi, oh ternyata di Indonesia sendiri itu ada ikan untuk terapi, ikan asli Indonesia gitu. Nah, namanya ikan nilem. Nah, itu yang kita pakai sekarang, ikan nilem itu. Dan rata-rata kalau kita ke Lembang, misalnya kayak kita ke Cimory Riverside itu, di situ ada terapi juga, dia pakai jenis ikan nilem ini karena mungkin lebih tahan ya. Jadi karena hewan atau ikan asli Indonesia lebih cocok iklim dengan pH air di Indonesia. Seperti itu. Apa saja manfaat dari ikan terapi tersebut, Kak? Jadi terapi ikan itu kan sebenarnya sudah lama ya, sempat populer sekitar tahun 2000-an ya, di mall-mall banyak tuh kan, karena memang banyak sekali manfaatnya. Karena terapi ikan itu sebenarnya tidak hanya di kaki, tapi pada umumnya kalau di Indonesia hanya di kaki. Jadi dia itu fungsi utamanya itu dia suka memakan sel-sel kulit mati yang ada di kaki, ada di area yang diterapi, karena di terapinya kaki berarti di area kaki. Nah, jadi sel-sel kulit mati kita itu dilepaskan sama si ikan tadi, jadinya kulit di kaki kita lebih halus, atau misalnya seperti bekas-bekas luka itu juga bisa hilang dari terapi ikan tadi. Nah, selain itu dia juga ada sensasi menggelitik kan. Geli ya tadi udah coba kan. Nah, jadi karena ada sensasi menggelitik di telapak kaki tadi, sedangkan di telapak kaki kan banyak saraf-saraf tuh. Jadi efeknya membuat lebih rileks gitu. Nah, itu manfaatnya. Gitu. Kak, selain bermanfaat untuk terapi kaki, apa manfaat lain dari ikan ini? Jadi kan seperti yang kakak sebutkan tadi, sebenarnya ikan terapi ini tidak hanya di kaki saja sebenarnya. Jadi waktu zaman-zaman populer dulu tuh memang ada salon yang menyediakan kayak seperti bathtub, terus berendam dengan ada ikan tadi gitu kan. Tapi di Indonesia kurang populer. Manfaatnya sama, dia kan melepaskan sel-sel kulit mati di area yang diterapi. Nah, kalau di kita kan di kaki, kalau di Lembang yang kakak tahu itu dia tangan. Jadi seperti akuarium besar kita masukin ke tangan, jadi lebih menghaluskan tangan. Jadi tidak hanya kaki sebenarnya, jadi di mana area yang bisa diterapi itu biasanya punya manfaatnya. Gitu. Ada lagi? Kami Kak, saya mau nanya, kalau boleh tahu Kak dapat ide dari mana ya Kak bisa buka terapi ikan? Ya, kalau untuk di Jambi awalnya, kalau sekarang mungkin ada di beberapa tempat tuh sudah ada terapi ikan selain di Taman Wisata Air Kito kan. Nah, awalnya itu yang tadi karena ternyata unik kan, dia menyenangkan
tapi dia ada manfaatnya dan bisa dirasakan oleh semua umur gitu. Kalau misalnya kayak kolam renang yang senang kan anak-anak, gitu kan. Atau misalnya kalau foto selfie mungkin remaja ke atas yang suka gitu kan. Nah, kalau terapi ikan ini dia semua umur. Jadi sudah menyenangkan, banyak manfaatnya gitu kan. Terus bisa semua umur kan. Kita dari studi banding, kita kan membuat hal baru itu juga dari studi banding kan. Oh, sepertinya ini nih banyak manfaat dan menarik. Akhirnya terpilihlah salah satu wahana pertama. Ini termasuk wahana pertama di Taman Wisata Air kita waktu buka itu, kolam renang sama terapi ikan. Baru nanti tahun berikutnya baru tambah lagi gitu. Kalau boleh tahu Kak, tahun berapa Kak berdiri taman ini? Kita tahun 2016 sebenarnya sudah berdiri, sudah buka. Tapi memang tidak seperti sekarang, kita masih guyur-guyur. Jadi pertama buka itu kolam renang sudah ada, terapi ikan sudah ada, hewan-hewan ada beberapa. Terus setiap tahun kita tambah taman burung, tahun berikutnya kita tambah taman kelinci, terus ada taman reptil gitu kan. Memang 2 tahun kita sempat stagnan karena kan COVID ya. Dan memang bukan kita aja, semuanya juga kena dampak dari COVID. 2022 baru mulai bisa bangkit lagi kayak gitu. Jadi ada 2 tahun istilah pause lah dalam perkembangannya gitu. Seperti itu. Apa ikan terapi itu bisa mengobati infeksi Kak? Kalau ikan terapi tidak bisa mengobati infeksi bakteri ya. Karena kan kalau itu lebih ke obat yang membunuh si bakteri, tapi ikan terapi itu biasanya lebih ke sel-sel kulit mati. Ya kalau bahasa skincare-nya eksfoliasi lah gitu kan. Eksfoliasi kaki gitu kan. Jadi si kaki tadi itu jadi lebih halus gitu. Terus kalau ada bekas-bekas luka, kalau di ikan gararufa itu air liurnya ada suatu kandungan yang bisa untuk menutupi luka-luka baru itu, jadi gitu. Jadi untuk makanan nih, makanannya apa yang untuk terapi ikan ini? Jadi sebenarnya ya ikan terapi itu herbivora, baik itu gararufa ataupun ikan nilem. Jadi seperti kalau di habitat aslinya, misalnya seperti di sungai-sungai gitu, dia seperti ikan daun keladi makannya. Tapi kan kita nggak mungkin nyari daun keladi setiap hari kan. Kita sih udah pakai pelet ikan di sini, pelet ikan yang PF 1000. Kayaknya kalau orang-orang ikan tahu lah. Umum kok, nggak khusus peletnya, pelet umum. Kira-kira Kak, kalau misal kita nyelupin kaki ke dalam kolam tuh, itu kira-kira ada kemungkinan penyakit menular dari yang lain gitu gak Kak? Soalnya kan rame gitu. Ya, setiap area wahana yang bisa masuk rame-rame pasti ada resikonya. Tidak hanya terapi kaki, misalnya seperti kolam renang, ya kan. Makanya di kolam renang tuh ada aturan, misalnya yang punya penyakit kulit dilarang masuk, gitu kan. Takutnya pindah, gitu kan. Terus bahkan di area seperti di mall kayak main bola aja semua ada resiko, gitu. Resiko penularan pasti ada, gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita mengurangi bahkan menghindari resiko tadi agar tidak terjadi di sini. Jadi kita di Taman Wisata Air kita itu seminggu sekali ganti air kolam full. Kalau melihara ikan di rumah mungkin di akuarium kan bolehnya sebenarnya 1/4, paling banyak setengah. Tapi untuk menghindari resiko tadi, kita setiap minggu kita kuras habis. Jadi airnya kita keluarin, kita gosok lagi semua kolamnya, baru kita masukkan ada garam ikan untuk ngatur pH-nya biar kembali normal lagi kan. Nah itu. Nah kalau pada saat musim-musim lebih rame bisa 3 hari sekali. Jadi memang untuk menghindari itu kita ganti terus ikannya. Kita ganti terus airnya. Maksudnya jangan ikannya. Modalnya lumayan soalnya. Apakah terasa sakit jika melakukan terapi ikan tersebut? Tadi sakit nggak? Nggak. Geli ya. Tapi biasanya sensasi gelitik itu paling hanya 5 menit 10 menit awal lah. Mungkin seperti respon awal badan yang aneh ya. Habis itu biasanya nggak lagi, ya kan? Karena mungkin ada tiba-tiba ada yang nyosor-nyosor gitu ya di kaki itu geli. Tapi biasanya itu 10 menitan udah hilang. Kak,
Apakah merawat ikan tersebut sulit? Gampang-gampang susah, karena tadi yang masuk kan banyak, yang kaki yang masuk banyak gitu kan. Makanya kalau adik-adik lihat tadi ada tata tertib atau peraturan di kolam terapi itu agak lumayan banyak gitu. Misalnya tidak boleh makan dan minum gitu kan. Kalau kita bisa disiplin dengan pengunjungnya dan pengunjungnya juga bisa mengikuti aturan di sini, bisa bertahan lama. Tapi pernah juga mungkin pada saat itu ada pengunjung yang iseng atau mungkin sengaja ataupun tidak sengaja, misalnya numpahin seperti minyak kayu putih atau kayak body lotion atau gimana gitu kan, itu kalau pernah mati berjamaah sekolam. Karena kan dia satu kolam, jadi kalau satu istilah apa sih pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena tadi setetes yang apakah ada cairan yang tidak bisa masuk, tidak bisa diterima masuk ke dalam kolam, mati berjamaah. Nah itu, jadi memang di depan di terapi ikan tuh peraturannya agak ketat gitu, karena pernah kejadian. Dan itu pas lagi rame-rame pas akhir tahun. Karena kan kalau seandainya ikan kan kita belinya bukan di sini, kita beli di Jawa Barat gitu kan. Nah itu ada proses pengiriman, pas nyampe itu tidak bisa langsung, dia harus dia pasti stres di perjalanan, dia harus di karantina dulu baru bisa diterapi. Jadi susah-susah gampang. Kalau kita udah tahu kuncinya, gampang. Misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu kan. Dan di situ juga sering diingatkan ke pengunjung, misalnya jangan ditangkap, jangan di ini gitu kan. Karena kalau anak-anak nangkap juga stres kan. Ikan stres juga bisa mati. Gitu. Ikan terapi itu bisa dimakan tidak? Bisa. Sebenarnya kalau yang ikan nilem tuh bisa dimakan, tapi dia punya perilaku unik, suka ngerubungi kaki gitu. Dia tuh sebenarnya ikan biasa, cuman dia ada keunikan tadi. Tanya lagi guys, kira-kira ikan tersebut akan ditukar dengan ikan yang lain atau terus menggunakan ikan tersebut? Kalau tadi kan udah di awal tuh kita udah pernah nyoba ikan gararufa. Ternyata ikan gararufa itu tidak tahan. Terus harganya sebenarnya lebih mahal karena mungkin ya ikan luar lah istilahnya. Nah, karena udah ketemu ikan nilem, ternyata dia lebih murah dan ketahanannya lebih kuat. Sepertinya untuk saat ini ikan nilem lah. Belum ada keinginan mengganti. Kalau terapi itu Kak minimal berapa lama Kak? Kalau terapi tuh biar terasa minimal 20 menit. Kalau terlalu cepat belum ada khasiatnya. Iya, belum ada. Iya. Dulu tuh kita sering ada pengunjung Chinese. Kalau Chinese kan tahu tuh kayak obat herbal gitu, dan dia hanya kesini cuma untuk terapi kaki, terus dia pulang agak seminggu sekali gitu. Mungkin ada dari informasi lainnya lah gitu kan, ada manfaatnya gitu. Apa saja efek dari terapi ikan tersebut? Jadi tadi kan karena udah dieksfoliasi sama ikan nilem, otomatis kulit kaki jadi lebih halus, ya kan? Sel-sel kulit mati udah lepas tuh. Dia sebenarnya nggak dimakan, dia hanya melepas aja. Dia suka ngerubungin tuh, dilepas-lepasin kayak gitu. Nah terus tadi juga ini kan efek lebih rileks. Karena tadi kan kita ketawa-tawa gitu kan, selain karena geli kita ketawa, jadi kan lebih bahagia lah istilahnya. Kak, berapa kali sehari ikan tersebut diberi makan? Kalau ikan terapi itu kita kasih makan 2 kali sehari. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, dia tuh nggak makan kulit mati tadi, jadi dia tetap lapar. Jadi kita tetap kasih makan 2 kali sehari. Nah kalau seandainya ngasih makannya kurang, terus ada salah satu yang mungkin jadi kurang sehat, biasanya jadi dimakanin sama kawan-kawan yang lain. Jadi penandanya kalau kita kurang ngasih makan itu, misalnya ada yang ikan ngambang tapi udah tinggal tulang, nah itu berarti kekurangan makan. Tinggal diinikan aja, tinggal ditambah makanannya.
Kalau hambatan dari pembudidayaan ikan tersebut apa Kak? Jadi di Taman Wisata El Kito ini kita belum membudidayakan ikan terapi karena faktornya adalah kita tidak ada kolam untuk budidaya sendiri. Jadi kolam kita kolam ikan terapi itulah gitu kan. Dan tadi sudah dibilang untuk menghindari yang ada infeksi-infeksi tadi, penularan tadi, kita mengganti air itu seluruhan. Jadi kita pindahkan ke sebelah. Kalau lihat tadi kan kolamnya ada 2. Jadi waktu mau nguras yang ini ikannya pindah ke sini gitu kan, tuh dibersihkan. Nah, hal itu sering menjadi kan ikan tidak berhasil dalam budidaya. Jadi misalnya gini, kita pada saat membersihkan kolam tuh ada anak-anak ikan sering keluar. Nah, kalau anak-anak ikan udah keluar tuh biasanya udah nggak bisa lagi. Jadi memang untuk saat ini belum dibudidayakan. Kita hanya beli bibit aja. Udah sih. Kalau boleh tahu berapa harga ikan terapi ini? Ikan terapi itu harganya tergantung ukuran, hampir sama sih. Rata-rata ikan kan tergantung ukuran. Itu dari 2000 sampai 4000. Itu paling 2 cm, 3 cm atau sampai 5 cm. Yang paling besar yang biasa dikirim. Berarti dikirimnya menggunakan pesawat. Ongkirnya itu 900.000. Lebih mahal daripada ikan. Iya, jadi ongkirnya 900.000 satu box itu. Satu box itu kita harus beli 2.400 ekor. Karena kan dia box itu bagusnya tuh kan pakai plastik ikan. Kalau kita ke pasar kan itu harus 3 biar kokoh di dalam, tidak terlalu goncang. Jadi harus beli satu bungkus 800. Jadi 2.400 tambah ongkir, tambah nanti di karantina di sini. Kayak gitu. Banyak. Ongkirnya 900. Nanti di bandara sini kita jemput, itu kena lagi 100. Nanti ada karantinanya. Mungkin sekitar 5.000 ada nggak seekor? Kalau sudah sampai di sini. Iya. Itu dengan kondisi kalau seandainya ikan mati di jalan, yang ngejualnya mau ganti, cuman ongkirnya tetap kita, sama aja kan? Sama lah. Dan dia juga ada rugi. Gitu. Jadi emang agak-agak susah-susah gampang dalam pengirimannya. Sebelumnya terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Untuk itu kami izin pamit. Ya. Terima kasih Kak udah ngasih luang waktunya. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Amin. Makasih, Kak. Sekian dari penelitian kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.